Oke, kita mulai. Jadi di sini dia bilang jumlah usia paman dan bibi dan seorang anaknya itu bernama Adi sekarang adalah 96. Ya, berarti kita bikin bikin ini ya. Kalimat matematikanya. Berarti paman, misalkan umurnya si paman sekarang P, umurnya si bibi sekarang B, umurnya si adik sekarang si A, ya. Berarti P tambah B tambah A itu sama juga dengan 96, ya. Terus yang kedua, diketahui bahwa jumlah usia paman dan adik 7 tahun yang lalu. Berarti paman dan adik 7 tahun yang lalu. Berarti P dikurang 7 ditambah adik dikurang 7 itu sama dengan 50 tahun. Ya, berarti ini kalau kita rapihkan, itu berarti P ditambah A itu sama dengan 50 tambah 14. Berarti P tambah A sama dengan 64. Gitu ya. Berarti kalau P tambah A-nya 64, berarti bisa kita substitusi ke sini ya. Berarti 64 ditambah B sama dengan 96. Atau si B-nya berarti 96 dikurang 64. Berarti B-nya sama dengan berapa tuh? 32. Ya. Umur si Bibi berarti 32 tahun sekarang. Terus si 4 tahun mendatang, 4 tahun mendatang berarti perbandingan usia paman dan bibi berarti P ditambah 4 dibagi bibi B ditambah 4 sama dengan 7/6. Itu berarti kita kali silang. 6 dikali plus P plus 4 sama dengan 7 dikali B plus 4. Gitu kan? Ya. Ini nutupin siapa nih ya? Nutupin saya buat. Nah, ya. Berarti kita kalikan 6P plus 24 sama dengan 7B plus 28. Berarti bisa 6P dikurang 7B sama dengan 4. Padahal B-nya udah ketemu 32. Berarti 6P dikurang 7 kali 32 sama dengan 4. Berarti 6P-nya sama dengan berapa tuh? 4 ditambah 7 kali 32. 14, 1, 2, 2, 4. Berarti 6P-nya sama dengan 228. 6P-nya sama dengan 228. Berarti P-nya sama dengan 228 dibagi 6. Berapa tuh? 38 ya. 18. 48 bagi 86. P-nya 38. Simpen. Terus si adiknya, nah adiknya berarti berapa adiknya? P plus B atau P plus A aja ya. P plus A. P plus A sama dengan 64. Berarti A-nya sama dengan 64 dikurang P. Berarti 64 dikurang 38. Berarti A-nya sama dengan 626. Terus siapa yang diminta? Nah, ini kita simpan dulu. Yang diminta yang si pernyataan pertama apa? Perbandingan usia Bibi dan Adi sekarang adalah 9/4. Berarti yang I1. Bibi dibanding Adi
itu sama dengan bibinya itu 32, si adiknya 26. Kalau kita bagi dia, bagi-bagi 4, ya kan? Oh, bagi 2 ya, bisanya ya, bagi 2 berarti dia yang ini 13, 32 ini 16. Gitu. Ya, berarti pernyataan satu benar atau salah? Hmm? Kamu coba kalian nentuin Salah, tujuh. Bu. Nah, salah. Salah, Bu. Oke, pernyataan yang kedua, coba cek lagi pernyataan kedua sama pernyataan ketiga, mana yang benar? Tuh si A-nya udah ketemu, B-nya udah ketemu, P-nya udah ketemu umurnya. Pernyataan yang kedua, selisih usia paman dan bibi sekarang ada 8 tahun. True or false? Salah, Bu. Harusnya. Harusnya 6. Oke, next. Pernyataan yang ketiga, usia paman 3 tahun mendatang adalah 47 tahun. Salah juga, Bu. Harusnya. 41. Ya, oke. Berarti pernyataannya salah semua. Gitu, ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, ya. Kalau tidak, silakan salin dulu. Kita mau ambil soal berikut. Ini kalau saya buka tempat yang lain, kamu masih bisa melihat whiteboardnya kan? Atau Bisa, kamu Bu. bisa ya? Oke. Oke. Berarti ini nggak ada yang benar ya, Bu, pernyataannya, Bu? Iya, tadi kita udah ini ya. Jadi tidak ada pernyataan yang benar karena harusnya tuh kalau pernyataannya tidak ada yang benar, ya berarti itu yang optionnya mungkin yang E nanti ya. Atau tergantung dari sananya. Kalau tidak ada berarti ya tidak ada nol gitu. Ya, ini mouse-nya lagi error. Ya, yang nomor 4 sudah, nomor 5 siapa yang ini? Yang bisa seorang penjual sepatu. Ini mouse-nya tiba-tiba rusak. Hmm, bisa. Siapa yang udah nyoba? Yo, siapa yang udah nyoba? Nomor 5. Atau siapa yang bisa copy paste di situ nomor 5 yuk. Ini saya mouse-nya lagi rusak nih. Nggak bisa dipakai. Kamu bisa nggak copy gunting terus kamu ituin taruh ke sebelahnya. Nah, soal nomor 5 gitu. Udah, Bu. Udah ya. Tetap aja saya nggak mau geser ini, saya nggak bisa scroll. Ya.
Ini tiba-tiba aja ini kayak gini ya. Kalau orang tadi ada saya pakai-pakai perasaan nggak apa-apa ya. Giliran pas lagi mau ngajar aja ada aja yang ganggu-ganggu. Nah, taruh di sini aja, di sini deh. Bisa nggak taruh sini nih? Nih, saya nggak bisa pakai soalnya. Nah, gitu. Naikin ke atas lagi. Nah, oke. Nah, ini kita lihat nih. Ya. Eh, Seorang penjual sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu perempuan dan sepatu laki-laki. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Ya kan? Berarti toko sepatu tersebut ingin menjual sepatu wanita paling sedikit 100 pasang, paling banyak 300 pasang. Modalnya sepatu perempuan 30.000, modal sepatu laki-laki 40.000. Keuntungan 50%. Ya, keuntungan maksimum. Ini udah masuk ke dalam program linier nih sebenarnya nih. Jadi kalau misalnya ini sepatu misalnya banyaknya si X ya, sepatunya perempuan tuh si X. X itu misalnya banyak sepatu perempuan. Si Y itu banyaknya sepatu laki-laki. Ya, banyak sepatu cewek gitu. Si Y-nya itu cowok, banyaknya sepatu cowok misalnya. Berarti kan hanya dapat menampung 400. Berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 400. Kamu harus buat dulu program linearnya. Terus toko sepatu tersebut ingin menjual sepatu wanita paling sedikit 100, paling banyak 300. Berarti 100 kurang dari X kurang dari sama dengan 300. Terus si nah muncul pattern terus modalnya sebesar 30.000, modalnya 40.000. Ya, udah itu doang. Ya. Oke, berarti si laki-laki nggak ada batasan ya. Hanya si perempuan doang yang ada batasan. Kamu bikin ke sini ya. Kamu bikin ke sini. Nah, gini. Ya, jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 400. 400 bagi 1. 400. 400 bagi satu lagi si Y ya. 400. Taruhnya di sini. Terus tarik garis. Nah, kurang dari berarti dia harus ke bawah. Gitu kan. Ya. Si X-nya antara 100 sampai 300. Misalnya ini 100 lah. Ini 300. Ya kan? Ini 100, ini 300. Berarti di antara sini kan? Berarti kalau misalnya kita arsir dia, daerahnya yang ini nih. Nah, ini daerah HP-nya. Gitu ya. Inilah daerah HP-nya. Gitu ya. Daerah HP-nya ini. Nih, semua. Ini kalau kita kasih titik batasan, daerahnya berarti 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya. Nggak mungkin di bawahnya si sumbu Y ya. Sumbu X nggak mungkin ya. Karena kan X-nya harus positif banyaknya sepatu. Banyaknya sepatu cewek dan sepatu cowok. Berarti kalau misalnya ini kita lihat si A-nya. A-nya itu adalah eh, 100,0 koordinatnya. Si B-nya itu misalnya sininya si A, sini si B, sini si C, sini si D. Ya. B-nya berarti 300,0. Ingat ya tadi ya, si X itu sepatu cewek, si Y itu sepatu cowok. Artinya kalau 100,0, 100 sepatu cewek. Ya, 0 sepatu cowok gitu. Terus nah yang si C ini siapa nih C ini? Ini titik potong nih. Titik potong antara X sama dengan 300 dan X plus Y sama dengan 400. Ya, jadi si C itu sama juga dengan 300,100. Ya, jadi si C itu titik potong antara X sama dengan 300 dan X plus Y sama dengan 400. Ya, jadi ketemu. Terus si D-nya siapa D-nya? D-nya itu titik potong X sama dengan 100 dan X plus Y sama dengan 400. Berarti 100,300. Ya, 100,300. Nah, oke. Nah, terus yuk. Nah, ini si D-nya lah. Taruh sini lah si D-nya.
tutupan ya, 100,300. Yuk kita masukin ke Z-nya sini. Z-nya tadi itu apa nih keuntungannya? Penjual tersebut ingin mendapatkan keuntungan dari sepatu wanita sebesar 50% dan keuntungan sepatu laki-laki 40%. Dia belinya 30.000. Berarti kalau si perempuannya 30.000, supaya untungnya 50%, berarti 45.000 dia jual, kan gitu kan? Setengahnya kan? Betul nggak? Harganya ini kan? Nah, ini fungsi harganya. Sepatu laki-lakinya dia beli 45.000, ya. Dia minta maunya untungnya 40%. Berarti 40% kali 45, berapa tuh? 18.000 ya? Ya kan? 45 kali 4, 18.000. 45 tambah 18. Berarti berapa tuh? 63.000 gitu. Terus kamu masukin aja. Kalau ini, kalau si titik A kita tes 100,0, berarti 45.000 kali 100, berarti 4.500.000. Iya kan? 63.000, 63 ribunya kali 0 kan? Terus si B-nya 300,0, berarti nanti dia dapat keuntungannya itu adalah 45 kali 3, 15, 135. 135. Nolnya ada 5. Berarti 13.500.000. Gitu. Ya. Terus kalau misalnya ini 300,100. 300,100. Berarti berapa tuh? 45.000 kali 3. Ya, 45 kali 3, 135. Ya, 135 tadi kan. Tuh 2, tuh 2. Nah, ditambah 63.000 kali 100, berarti 6.300.000. Nah, ini pasti kalau nggak si C ya si D nih. Coba kalau si D, kalau si D berapa dia? Berarti kalau si D berarti 4.500.000 ditambah 63 kali 3, 63.000 kali 300. 6, 639, 18, 189, 1, 2, 3, 4, 5. 18.900.000. Mana yang paling gede? Hmm? 18.900.000 tambah 4,5 juta atau 13.500 tambah 6.300. Ayo, hitung. Mana yang paling gede? Halo, hai. Ini masih terus di sini kan? Coba ana ini. Yang D, Bu. Yang D, iya dong. Kan 18 tambah 4 udah 22-an. 13 tambah 6, 19-an ya. Iya, berarti eh ke harga maksimalnya, nanti keuntungan maksimalnya ada sekitar segini. 23 juta berapa nih? 23.300.000. Nah, itu. Ya, berapa yang mau ini yang mau dijual? 100 sepatu cewek gitu. Kan tadi si X sepatu cewek, 300 sepatu cowok gitu ya. Jadi nanti perbandingannya sepatu laki-laki perempuan, ya laki-laki yang diminta ya, laki-laki dan perempuan berarti 300/100 sama dengan 3/1. Gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kalau misalnya, jadi inilah yang namanya program linier. Inilah yang saya bilang waktu itu pernah sempat kita barang baru yang belum pernah ada kamu pelajari di kelas 10 sampai kelas 12 kurikulum Merdeka. Namanya program linier. Jadi ada fungsi keuntungan, keuntungan maksimum, keuntungan minimum, keuntungan maksimum, kemudian pengeluaran minimum, begitu. Jadi kalau soal cerita kayak begini, ya kamu buat dulu model matematikanya.
Tadi ya, seorang penjual sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu perempuan dan sepatu laki-laki. Berarti kami misalkan banyaknya sepatu laki-laki, si cewek dulu saya bilang, perempuan saya bilang X, ya kan? Terus si prianya Y misalnya, ya nggak apa-apa, terserah kamu mau misalin siapa-siapa aja. Terus setelah itu baru kita lihat toko tersebut ingin menjual sepatu wanita. Berarti tadi permisalan saya siapa? Si X kan? Nah, si X-nya paling sedikit 100, berarti dia paling banyak 300. Berarti antara 100 sampai dengan 300 kan. Nah, pakai sama dengan, jangan lupa gitu kan. Nah, setelah itu baru ya apa kita bikin lagi gambarnya gitu. Ya, silakan. Gambarnya kita bikin grafik Kartesiusnya no ya. X tambah Y kurang dari sama dengan 400. Nah, berarti 400 bagi satu di X taruh, 400 bagi satu Y taruh. Ketarik. Nah, terus arsir yang mana? Dia minta kurang dari, berarti dia yang ke bawah. Si X-nya antara 100 sampai 300. Ingat ya, gimana cara menggambar X terletak antara 100 sampai dengan 300? Ya, mungkin nanti di TO yang keluarin Y. Kalau Y gimana dong? Kalau Y terletak antara 100 sampai dengan 300. Berarti nanti kamu taruhnya di atas. Ya, ini kalau misalnya si Y. Nah, ini kalau Y nih. Ini kalau Y sama dengan 100. Ya, Y sama dengan 100 sama Y sama dengan 300 tuh beda dengan X antara 100 sampai dengan 300 gitu ya. Nah, jadi setelah itu apa lagi? Nah, baru setelah itu kita lihat DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, mana yang diarsir semuanya itu dia. Kasih batasan koordinat A, B, C, D. Terus tandain deh koordinatnya. Si A, si B, si C, si D. Dah, kalau udah baru tentuin koordinatnya. Si A 1,0, si B 3,0, si C-nya itu titik potong X sama dengan 300 dengan X plus Y sama dengan 400. Artinya kamu substitusi X-nya 300. Mau nggak mau berarti Y-nya kan 100. Biar totalnya sama dengan 400. Nah, si D-nya ini titik potong X sama dengan 100 dengan X tambah Y sama dengan 400. Ganti X-nya sama dengan 100. Nanti ketemu Y-nya 300. Kalau udah masukin ke fungsi harga, nah dia ngomongin keuntungan maksimum yang dapat diterima gitu ya. Nah, nanti ini keuntungannya berapa nih keuntungannya? Nah, ini keuntungannya, ini harga jualnya ya. Ini harga jualnya. Kalau keuntungannya kita tanya, tapi tetap aja sama aja. Coba saya tanya dulu, keuntungannya berapa? Apakah segini? 23 juta. Ini harga jual. Karena 45.000 ini berarti harga jualnya. Dia beli 30.000, dia untung 50%. Berarti 45.000. Ini harga jual ya, bukan keuntungan. Tapi nggak merubah apa namanya nih, nggak merubah hasil, tetap 3/1. Karena ditanya perbandingan banyak sepatu laki-laki dan sepatu perempuan. Kalau dibilang harga jualnya ini, tapi saya tanya coba, kalau keuntungannya, siapa yang bisa? Kalau keuntungannya berarti apa? Hah? Kalau keuntungannya saya tanya, berarti apa? 5, 15.000 X ditambah berapa? 18.000 Y. Halo, betul ya? Ya, untungnya dia 15.000 kan setiap pasang dari sepatu cewek. Sepatu cowok 40%, berarti 18.000. Berarti nanti kalau ditanya keuntungan maksimumnya, siapa dia? Keuntungan maksimumnya. 15.000 kali 100. 15.000 kali 100. 1.500.000 ditambah 18.000 kali 300. 18 kali 3, 54. 5.400.000. Nanti hasilnya keuntungan maksimumnya 6.900.000. Ya. Jadi kalau ini harga jualnya ya, total pendapatannya. Ini total pendapatannya ya sekalian ya. Ini keuntungannya maksimum. Total pendapatan maksimum ini, keuntungan maksimum ini, banyaknya barang yang dijual ini.
100x sama 300y. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada pertanyaan. Nggak ada nih. Nggak ada, aman. Ya, saya tutup dulu. Nanti, atau kena kamu clear dulu. Ini saya clearin dulu ya. Supaya saya nggak usah ganti-ganti kursor. Nggak saya pakai whiteboard. Saya tutup ya. Ah, clear. Yuk, sekarang masukin soal berikutnya. Masih ada 3 menit lagi nih, tanggung. Ayo, masukin soal berikutnya. Taruh sini. Siapa yang mau bantu? Nomor 6 tuh. Ah, naikin ke atas. Ya, nggak kelihatan. Turunin lagi dikit. Nah, stop. Ya, ini dia. Soal nomor 6, ayo. Nah, terakhir nih, sampai bel. Diketahui persamaan fungsi kuadrat. Ah, ini ini aja. Masih ingat nggak kamu kalau misalnya kurvanya terbuka ke bawah, ya kalau fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau koefisien x kuadratnya itu positif, kurvanya terbuka ke atas. Kalau dia negatif, kurva terbuka ke bawah. Jadi pernyataan satu benar atau salah? Ayo jawab. Grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Benar, Bu. Betul, Bu. Benar. Oke. Nomor dua, grafik fungsi tersebut memotong sumbu X di dua titik karena diskriminannya positif. Nah, diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Kalau diskriminannya positif, dia memotong dua titik di sumbu X. Ya. Nah, sekarang kamu cek, kalau diskriminannya kurang dari 0, dia tidak memotong. Oke, tidak memotong. Kalau diskriminannya sama dengan 0, ini berarti dia memotong hanya satu titik, artinya menyinggung. Ya, jadi dia hanya menyinggung. Ya, jadi yang kedua benar atau salah? Benar tuh, Bu. Diskriminannya Benar. 121, Bu. Diskriminannya seratusan ya, pokoknya lebih dari 0 lah ya. Ya, berarti benar. Ya, B kuadrat min 4AC. Ini pasti diskriminasi positif. Ya. Yang ketiga, X+1, X+2, ya kan? Ini kalau dia persamaan kuadrat pasti punya dua akar, si X1 sama si X2. Kamu punya rumus X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2, C per A. Nah ini, nah sekarang benar apa enggak? Pernyataan yang ketiga, masukin ke sini rumus min B per A. Jawabannya, yang ketiga, yang keempat, ayo jawabannya apa jadi? Oke, yang keempat. Nah sekarang yang kali, jadi jawabannya mana? Salah satu akarnya adalah 3, betul nggak? Salah, Bu. Salah. Harusnya berapa? Ini Dua kalau per kamu, 3 sama min, min 3, Bu. oh kamu faktorin ya, berarti dia 2 sama 3. Iya, hasilnya nanti dia harusnya plus 7. Oh, di sini tiganya, di sini duanya. Ya, di sini dia plus, di sini dia min. Jadi harusnya X-nya sama dengan 2/3, X-nya sama dengan negatif 3. Jadi yang ini yang salah. Berarti ini benar ya? Oke, gitu. Udah, aman. Sampai nomor 6. Aman, Bu. Oke, pakai filter kumismu, jenggotmu tuh lepas. Bu itu Kristiani. anak mana, Bu? Bu itu Tahu anak tuh. mana, Bu? Yang mana itu? Dari Hah? mana itu? Emang Kristian anak mana? Oh, dia di kelas 12 satu ya? Kau masuk-masuk.
Ya, sudah. Kalau sudah, silakan kita doa. Nanti jam 1:30 jangan lupa PTA kelompok 2. Jadi yang mimpin renungan siapa? Guys? Iya. Saya, Bu. Langsung silakan. Oke. Tonton, mari kita berdoa. Tuhan, kami sekarang sudah selesai pelajaran kami pada hari ini. Berkatilah kami supaya esok hari kami dapat masuk ke sekolah seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami kita berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan, farewell.